Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Putri Puspita. Seperti yang kita ketahui, Hari Raya Idul Adha di tahun ini akan diselenggarakan pada 27 Mei 2026 mendatang. Dan pada kali ini kita akan membahas bagaimana nih penyelenggaraan Hari Raya Idul Adha bersama Kemenak Jabar. Dan di samping saya sudah ada Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf pada kantor wilayah Kemenak Jabar, Bapak Haji Jajang Apipudin. Halo Pak Jajang, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Tribuners nih, kita ingin kenal lebih dekat juga nih sama Pak Jajang ya Pak. Ini boleh Bapak dijelaskan dulu di Kemenak Jabar ini posisinya sebagai apa dan bagaimana? Terima kasih Mbak bahwa kami ditugaskan atau saya ditugaskan di bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf. Dan alhamdulillah mungkin di posisi di bidang itu sudah 3 tahun dan alhamdulillah sampai sekarang masih di bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf. Oke Pak, menjelang Hari Raya Idul Adha kali ini nih, bagaimana nih kesiapan dari Kemenak Jabar menghadapi pelaksanaan Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban pada tahun ini? Ya, terima kasih bahwa sebagaimana yang telah disampaikan bahwa Kementerian Agama dari sejak awal sudah mempersiapkan, terbukti telah dilaksanakannya Ru'yatul Hilal yang dilaksanakan di 5 lokasi yang ada di Jawa Barat. Ya, di antaranya itu adalah di Udisba atau Al-Biruni, kemudian juga di Lapas kelas 2 Banjar, kemudian di Subang, di Pangandaran dan juga di Sukabumi. Ya, alhamdulillah hasil dari sidang isbat yang langsung dilakukan atau dipimpin oleh Pak Menteri Agama itu bertepatan dengan tanggal 27 Mei tahun 2026 dan insya Allah kami pun di kantor wilayah Kementerian Agama sudah mempersiapkan, karena di kantor wilayah Kementerian Agama pun akan dilaksanakan pelaksanaan Hari Raya atau sholat Idul Adha, dan itu akan juga kami terus juga berkomunikasi dengan daerah terkait pelaksanaan yang ada di daerah kabupaten kota. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pun selalu menghimbau ke daerah itu untuk terus mengawasi atau mendata para masyarakat yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban atau yang akan berkurban. Dan kami pun tentu selalu memperingatkan, selalu memberikan arahan kepada mereka itu untuk terus mengawal baik itu pelaksanaan Idul Adha ataupun pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Baik, kok tadi juga udah dijelaskan ya tentang bagaimana nih proses pelaksanaannya di Kemenak Jabar. Lalu imbauan seperti apa nih Pak dari Kemenak yang diberikan nih kepada masyarakat dalam pelaksanaan Idul Adha kali ini? Tentunya Kemenag mempersilahkan pelaksanaan sholat Idul Adha baik di masjid yang sudah ada atau di lapangan yang terbuka. Tentu lapangan terbuka, dan tentunya harus bisa melihat juga kondisi mungkin cuaca yang akan terjadi, prediksi cuaca akan terjadi pada hari H tersebut. Dan insya Allah pada kali ini serentak pelaksanaan sholat Idul Adha berbagai ormas, berbagai kalangan, yaitu ya dilaksanakan di tanggal 27 Mei tersebut. Lalu apakah ada aturan atau pedoman baru nih Pak dari Kemenak Jabar terkait penyelenggaraan kurban di tahun ini seperti apa? Terkait pedoman yang baru, sampai saat ini kami belum menerima dari Kementerian Agama Republik Indonesia, tapi setidaknya kita bisa mengacu ke himbauan yang disampaikan oleh Pak Menteri atau surat edaran itu di tahun 2024 yang mana mengatur cara pelaksanaan sholat Idul Adha, kemudian juga terkait hewan yang akan disembelih dan tata cara terkait penyembelihan hewan tersebut. Oke,
Nah, Pak, di kondisi ekonomi sekarang gitu ya, kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya indis ekonomi gitu. Iya. Nah, keadaan yang agak-agak kurang baik ini, bagaimana nih Pak penyelenggaraan kurbannya? Apakah terjadi peningkatan atau malah terjadi penurunan nih karena kondisi ekonomi yang masih belum Kalau baik-baik saja? berdasarkan yang kami ketahui sampai saat ini tidak ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya terkait masyarakat yang ingin melakukan kurban. Artinya ya walaupun ekonomi yang tadi disampaikan ya kurang baik-baik, tapi untuk antusias pelaksanaan penyembelihan hewan kurban atau masyarakat yang berkurban itu ya sama saja gitu kan, tidak ada penurunan. Jadi ya banyak juga tahun sekarang itu untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Apakah ada datanya nggak sih Pak paling banyak tuh di daerah mana gitu yang Kalau sampai saat ini kami belum punya data yang peak. Permintaan data dari kota masih kita tunggu sampai mungkin di min 2 pelaksanaan Idul Adha. Dan mungkin nanti bisa disampaikan jumlah yang terbanyak di kabupaten kota yang melakukan penyembelihan hewan kurban. kalau di tahun sebelumnya di mana Pak yang paling banyak? Tahun sebelumnya tentunya yang paling banyak itu di Kota Bandung. Kota Bandung banyak yang ya bedalah dengan daerah-daerah lain gitu kan, banyak yang berkurban dari masyarakat-masyarakat yang ingin berbagi terkait hewan kurban tersebut. Nah Pak, kalau di Kemenak Jabar ya, bagaimana nih pengawasan terhadap panitia kurban nih supaya distribusi dagingnya itu benar-benar tepat sasaran dan tidak hanya berputar di kelompok tertentu saja? Baik, bahwa antisipasi atau mitigasi kami dari awal sudah kami laksanakan baik oleh Kementerian Agama Kabupaten setempat ataupun melalui ormit-ormit yang ada di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi kami di daerah-daerah kabupaten itu selalu ada pelatihan pengurusan hewan kurban, termasuk mungkin pendistribusian hewan kurban tersebut, penyembelihan, kemudian pengelolaan dan pendistribusian. Dan itu membantu kami agar apa yang diperoleh dari pelatihan-pelatihan tersebut dapat diimplementasikan oleh para panitia kurban, karena tentunya kami berharap bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu tidak oleh sekelompok tertentu, tidak oleh pribadinya sendiri yang berkurban, tapi ya diharapkan untuk dibentuk kepanitiaan, sehingga panitia dengan bekal dari pelatihan tersebut dapat mungkin men-tracking lah gitu kan orang-orang yang diutamakan mendapatkan daging hewan kurban tersebut. Oke, berarti ini sebelumnya ada yang diberi pelatihan juga ya Pak kepada masyarakat? Betul. Nah, pelatihannya itu diberikannya dari sebulan sebelum Idul Adha kah atau seperti apa? Kebanyakan ya sebulan sebelumnya gitu kan, atau mungkin ada beberapa daerah yang kami ketahui itu di minggu-minggu kemarin itu ada yang juga melakukan pelatihan untuk ya pengurusan hewan kurban tersebut. Ya, jadi yang jelas mungkin ya kapanpun itu waktunya, yang jelas ya diharapkan apa yang mereka dapat dari pelatihan tersebut ya dapat direalisasikan di lapangan. Nah, dari Kemenak Jabar sendiri Pak, bagaimana sih kayak memastikan nih untuk penyembelihan hewan itu sesuai standar syariat agama Islam seperti itu? Tentu dari kepanitiaan hewan kurban itu kami sangat mengharapkan gitu kan, baik itu mungkin kita punya para penyuluh yang tentunya konsen terhadap keagamaan, mereka sudah mengetahui terkait syariat kurban tersebut. Dan kami tentu akan selalu bekerja sama dengan para penyuluh yang ada di Jawa Barat, karena tidak sedikit penyuluh itu, ada sebanyak kurang lebih 3.800 dan di masing-masing kecamatan itu ya rata-rata 8-9 penyuluh.
Dan tentunya kami harapkan nanti para penyuluh di waktu penyembelihan, baik itu di tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah dapat bisa mengawasi terkait itu penyembelihan, dan kami harapkan bahwa yang lebih afdol itu kan penyembelihan itu biar sesuai dengan ketentuan syariat dan juga dilakukan secara profesional. Itu kami himbau pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu di RPH terdekat. Dan itu sudah pasti dia dilakukan dengan profesional dan juga ya secara lingkungan gitu kan. Artinya memang itu tempatnya untuk penyembelihan kurban. Karena standar-standar yang diberlakukan di RPH itu tentunya sesuai dengan syarat-syarat yang telah diberikan oleh dinas terkait untuk mendapatkan izin sebagai RPH. Oke. Nah, selain kayak tadi standar penyembelihan, masyarakat juga kadang suka khawatir apakah hewannya ini terkena penyakit atau tidak. Nah, dari Kemenak Jabar sendiri apakah ada pengawasan terhadap kesehatan hewan, Pak? Kalau masalah kesehatan hewan, tentunya Kemenak itu punya punya keterbatasan tersendiri terkait kesehatan hewan tersebut. Tentunya ada instansi yang lain yang mungkin dengan pengetahuannya, dengan ilmunya gitu kan, beliaulah yang dapat menentukan bahwa hewan ini sehat atau sakit. Adapun demikian mungkin yaitu kita perlu kerjasama terus dengan dinas-dinas terkait ya untuk memastikan bahwa hewan tersebut betul-betul layak untuk dikonsumsi melalui ya penyembelihan atau melalui pelaksanaan kurban yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Oke, nah generasi muda sekarang juga di era digital banyak yang kenal dengan kurban online atau kurban digital nih Pak. Nah sebenarnya itu tuh diperbolehkan atau gimana sih Pak? Tentu terkait kurban yang mungkin transaksinya itu melalui online ya, menyampaikan uang kepada pihak-pihak tertentu untuk dibantu untuk menyembelih. Tentu kami mengharapkan harus dulu melihat siapa yang mengajak untuk berkurban, karena kalau pihak-pihak tertentu yang kurang bertanggung jawab, apalagi tidak punya izin untuk menerima infak, sodakoh atau hewan korban, ya tentunya kami tidak bisa memberikan informasi atau tidak bisa mengawasi pihak-pihak tertentu, karena kita tahu pihak-pihak yang layak atau mungkin sudah berizin untuk menerima filantropi Islam, baik itu infak, sodakoh, zakat, dan kurban, itu tentunya kami ada di daerah masing-masing itu ada yang namanya Bajnas, ada namanya LAJ gitu, yang notabene itu sudah lembaga resmi yang telah mempunyai izin dari pemerintah. Kalau sejauh ini dari Kemenak Jabar udah dapat kayak aduan nggak sih, kayak ternyata banyak yang kena tipu kah atau gimana Pak selama sampai saat ini, karena mungkin di tahun ini kurbannya belum terlaksana kan, sampai saat ini belum ada pengaduan ya terhadap hal tersebut. Tapi ya tetap kami terus mengajak untuk berhati-hati lah gitu kan, bagi teman-teman atau masyarakat yang akan berkurban yang melalui online tersebut. Oke, Pak, kalau dari Kemenak Jabar ada ini nggak sih upaya khusus nih untuk mendorong pelaksanaan kurban supaya lebih ramah lingkungan seperti apa? Ya, jelas sebagaimana yang tadi disebutkan di surat edaran tahun 2024 yang dikeluarkan pada saat itu, bahwa di sana dihimbau bahwa masyarakat itu harus sebisa mungkin gitu kan, pelaksanaan penyembelihan kurban itu dilaksanakan di RPH atau bisa juga di lingkungan sekitar dengan memperlihatkan kebersihan, higienitas tempat gitu kan. Kemudian perlu diperhatikan kotoran-kotorannya itu, pembuangannya itu mau seperti apa gitu kan, dan itu tentu harus dilaksanakan demi kenyamanan masyarakat yang ada di tempat penyembelihan hewan tersebut. Nah,
apakah ada upaya juga Pak? Biasanya kan kalau dikasih tuh pakai plastik ya, meskipun Iya. sekarang plastik jadi berbayar gitu, Betul, lebih betul. mahal. Nah, kalau dari Kemenak sendiri ada anjuran nggak sih sebaiknya supaya pas proses pemberikannya tuh pakai apa Iya, gitu? tentu kami mendukung sekali ramah lingkungan tersebut. Seperti halnya di daerah-daerah tertentu, seperti sekarang itu yang lagi tren itu bongsang itu ya, bongsang yang suka dipakai sama tahu, ya kan? Ternyata ada informasi banyak daerah lain yang memesan itu untuk kemasan pembagian hewan kurban. Kayak itu kan sangat luar biasa, ramah lingkungan gitu kan. Artinya bekasnya itu ya tidak membahayakan lah, berbeda dengan plastik. Dan tentu kami juga mendorong kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya kepada para panitia ya untuk mengikuti ya langkah-langkah yang tadi saya sebutkan. Ya mau bongsang atau pakai daun dengan kemasan yang enak dibawa gitu kan. Dan ya mudah-mudahan ya masyarakat aware terhadap itu gitu kan, dapat ya menyesuaikan dengan kondisi alam yang tentunya ya harus kita jaga, harus kita rawat bersama. Terlebih mungkin kalau banyak sampah-sampah plastik itu yang diuraikannya juga sangat lama gitu kan, kalau mungkin nanti diuraikan. Dan kami berharap ya itulah inovasi-inovasi itu untuk menjaga lingkungan di sekitar kita sendiri. Oke, baik Pak Jajang, terima Siap. kasih nih atas informasinya. Boleh nih dari Pak Jajang mungkin memberikan closing statement Siap. ataupun harapannya nih kepada Tribuners tentang pelaksanaan ibadah kurban Ya. tahun ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Tribuner Jawa Barat tentunya khususnya, dan umumnya juga bagi para kaum muslimin yang hendak melakukan penyembelihan hewan kurban. Tentu kami harapkan niat baik itu lebih maksimal apabila pelaksanaan atau niat itu dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan syariah, baik itu dari segi hewan yang dikurbankan tidak berpenyakit, kemudian anggota badannya itu lengkap, kemudian juga terus semua bisa mengawasi terkait pendistribusian hewan kurban tersebut, sehingga apa yang diberikan dari hewan kurban itu atau yang dibagikan kepada masyarakat itu tepat sasaran dan dapat bermanfaat bagi kaum muslimin yang ada di Jawa Barat. Kemudian pula kami menghimbau kepada para panitia terus berkomitmen untuk melaksanakan tugas tersebut, sehingga amanah yang diberikan kepada para panitia kurban dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga tentunya apa yang dikerjakan dengan lillahi ta'ala, dengan ikhlas yang dilakukan oleh panitia tentunya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Tribuner yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pelaksanaan Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban tahun ini dapat berjalan dengan lancar, kemudian juga dapat dilaksanakan dengan baik dan juga sesuai dengan ketentuan syariat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pak Jajang, hatur nuhun Siap, pisan sami, atas sami, waktunya. Semoga informasinya bermanfaat juga Amin, untuk amin, para amin. Tribuners Siap, semua. siap. Demikian Tribuners ngobrol-ngobrol kita dengan Bapak Jajang Apipudin, dan semoga informasinya bermanfaat buat para Tribuners yang akan melaksanakan ibadah kurban sebagai panduan ibadah kurban tahun ini. Saya Putri Puspita bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.